Shalom Bapak Ibu, kembali lagi dalam Bina Iman GKI Klasi Solo. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk kami membaca, mendengar, serta merenungkan firman-Mu. Bantu kami ya Tuhan, agar kami bisa lebih mengenal lagi akan Engkau melalui firman-Mu ini, dan kami bisa memahami setiap kehendak-Mu yang akan kami dengar dan akan kami baca dari firman-Mu ini. Inilah ya Tuhan seruan doa kami yang hanya kami alaskan ke dalam nama Kristus. Kami berdoa, amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Markus 8 ayat 22 sampai 26. Markus 8 ayat 22 sampai 26 berdasarkan Alkitab Terjemahan Baru edisi yang kedua. Setibanya Yesus dan murid-muridnya di Betsaida, orang membawa kepadanya seorang buta. Mereka memohon kepadanya supaya ia menyentuh dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar desa. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya kepadanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang berjalan-jalan. Mereka kelihatan seperti pohon-pohon." Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya pada orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Lalu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung itu." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak orang tua yang mengatakan seperti ini kepada saya maupun kepada rekan-rekan saya. Zaman sekarang mah enak, kemana-mana udah ada jalan tol. Mau ke Surabaya dari Solo aja sekarang sekitar 2 atau 3 jam aja. Dan yang lainnya. Dan betul, semenjak ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada kita berupa jalan tol, ada suatu value yang baik, yaitu mengenai efisiensi waktu. Apalagi bagi generasi Z maupun Alpha, cukup menyukai segala hal yang berkaitan dengan efisiensi waktu. Kalau ada yang cepat, ya kenapa tidak? Tapi ternyata bukan hanya generasi Z atau Alpha, segala hal yang cepat dan mudah sangat digandrungi oleh banyak orang saat ini. Namun, apakah yang cepat dan mudah itu selamanya baik? Memang ada baiknya, tapi juga dari peristiwa yang cepat itu dan mudah juga membuat kita kehilangan suatu esensi yang dinamakan proses. Teks Alkitab yang kita baca hari ini memang memperlihatkan suatu peristiwa yang dimana Yesus menyembuhkan mata orang buta. Tapi kali ini kita tidak akan mendalami kuasa yang ada dalam diri Yesus, melainkan kita memfokuskan pada hal-hal yang sederhana mengenai proses itu sendiri. Kisah ini kalau kita lihat itu dimulai dari orang-orang yang membawa orang buta tersebut kepada Yesus, kemudian mereka memohon Yesus menyembuhkan orang buta itu, yang akhirnya Yesus memegang tangan orang buta dan membawanya keluar desa. Yang di situ juga Yesus meludahi dan meletakkan tangannya sehingga orang buta tersebut bisa melihat, tapi masih buram. Kemudian Yesus juga meletakkan tangannya lagi kepada orang buta itu sehingga orang buta itu sungguh-sungguh dapat melihat. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa ada proses yang panjang di dalamnya. Apakah Yesus tidak dapat melakukan penyembuhan itu secara langsung? Ya sebenarnya bisa saja. Namun dari kisah ini
Mari kita melihat bahwa apapun yang Tuhan sudah sediakan, apapun yang Tuhan sudah lakukan itu semuanya yang terbaik. Sekalipun itu jalannya panjang atau tidaklah singkat gitu ya, jalanilah proses itu dengan sepenuh. Dan dengan pengalaman yang berbeda yang dialami oleh orang buta ini, yaitu adanya proses, tentu pemaknaan terhadap kasih dan pertolongan dari Yesus bagi dirinya pun pasti akan berbeda. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu ada pergumulan yang mungkin bisa saja dalam prosesnya seperti jalan tol gitu ya. Jawabannya seperti jalan tol yang dimana bisa singkat. Namun ada juga proses yang panjang sekali dalam pergumulan kita, bahkan mengalami yang namanya stuck. Tidak apa jika itu terjadi pada kita saat ini. Namun yang perlu kita ingat adalah libatkan Tuhan terus dalam setiap proses dinamika tersebut. Jangan gunakan kekuatan kita sendiri, beri ruang bagi Tuhan untuk juga berkarya dalam kehidupan kita. Yang tentunya bisa jadi karya itu berbenturan dengan yang kita bayangkan. Tapi yang perlu kita ingat adalah tetap ikuti proses yang ada. Karena apapun yang Tuhan sudah sediakan, apapun yang Tuhan karyakan dalam kehidupan kita, itulah yang terbaik bagi kehidupan kita. Selamat menjalani proses yang ada, Tuhan memampukan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu ya Allah, atas sapaan cintamu yang mau mengingatkan kami bahwa banyak proses yang akan kami tempuh ke depannya. Tapi melalui proses itu, biarlah Engkau selalu menguatkan kami agar kami tidak menyerah dalam proses yang terjadi, melainkan kami terus menghayati setiap proses yang ada sebagai caramu membentuk kami. Membentuk kami untuk menjadi bejana yang terbaik, bejana yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai kami ya Tuhan, untuk melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.